Halo semuanya, perkenalkan saya Rahma Amelia, mahasiswa Universitas Insan Cita Indonesia, program studi psikologi. Hari ini kita akan membahas salah satu fenomena viral yang sedang ramai di TikTok. Lagu ini yang dinyanyikan oleh Faris Adam sukses menarik perhatian banyak orang dan menjadi bagian dari tren setelan cuek, yaitu gaya atau sikap seseorang yang terlihat santai dan acuh, tetapi sebenarnya menyimpan perhatian yang cukup besar. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk mengupas lebih dalam mengapa statue-statue begitu populer. Bagaimana lagu ini memicu berbagai challenge dan konten kreatif di media sosial, serta dampak yang timbul terhadap tren digital dan budaya pop. Popularitasnya meningkat pesat karena banyak pengguna TikTok yang ikut serta dalam dance challenge, juga berbagai konten kreatif yang menggunakan lagu ini sebagai latar belakang. Keberhasilan lagu ini juga didukung oleh partisipasi selebritis yang turut mempopulerkan tren statue-statue, membuatnya semakin dikenal di berbagai kalangan. Kemudian, kenapa lagu statue-statue bisa begitu populer? Apakah karena liriknya yang relate dengan kehidupan sehari-hari, atau karena melodi dan gerakan yang mudah diingat? Mungkin juga karena efek viral dari TikTok, di mana satu tren kecil bisa berkembang menjadi fenomena besar hanya dalam hitungan hari. Atau bisa jadi orang-orang menyukai lagu ini karena menggambarkan gaya setelan cuek yang diam-diam banyak dialami oleh banyak orang. Apapun alasannya, satu hal yang pasti statue-statue telah menjadi lebih dari sekedar lagu, tetapi juga simbol tren budaya digital yang berkembang pesat. Dalam psikologi sosial, sikap setelan cuek bisa dianggap sebagai bentuk strategi komunikasi yang digunakan seseorang dalam berbagai situasi sosial. Sikap ini seringkali berakar pada mekanisme pertahanan psikologis atau sebagai cara untuk mengontrol interaksi sosial. Bagaimana sikap acuh bisa menjadi strategi komunikasi? Yang pertama, mekanisme pertahanan diri. Individu mungkin bersikap acuh untuk menghindari konflik atau menjaga kestabilan emosi. Yang kedua, menjaga dominasi dan kekuatan sosial. Dalam interaksi sosial, bersikap cuek bisa menjadi strategi untuk menunjukkan kemandirian atau kekuatan emosional. Yang ketiga, daya tarik dan misteri dalam interaksi. Dalam psikologi sosial, sikap cuek sering kali diasosiasikan dengan kesan misterius yang dapat meningkatkan daya tarik seseorang dalam hubungan sosial dan romantis. Yang terakhir, efek konformitas dan tren digital. Media sosial membentuk pola interaksi yang membantu ekspresi emosional lebih terkendali, sehingga sikap cuek menjadi bagian dari komunikasi yang lebih luas.
Teori kognitif sosial dikembangkan oleh Albert dan berfokus pada bagaimana individu belajar dan menyesuaikan perilaku mereka melalui interaksi dengan lingkungan sosial. Dalam konteks fenomena statue, teori ini menjelaskan bagaimana seseorang mengikuti tren berdasarkan observasi, pengalaman, dan pengaruh sosial. Lalu, bagaimana individu menyesuaikan perilaku mereka? Yang pertama, belajar dari observasi. Kedua, keyakinan diri dalam menjalankan perilaku baru. Ketiga, pengaruh lingkungan sosial dan konformitas. Yang terakhir, pengaruh lingkungan sosial dan konformitas. Fenomena viral di media sosial, termasuk statue dan shells, berkaitan erat dengan efek viral dan konformitas sosial, yaitu kecenderungan individu untuk mengikuti tren yang sedang populer. Mengapa orang cenderung mengikuti tren viral? Bisa kita sebut sebagai FOMO, yang berarti fear of missing out. Kemudian konformitas dan tekanan sosial. Ketiga, daya tarik identitas kelompok. Dengan memahami efek viral dan konformitas, kita bisa melihat bagaimana tren seperti statue tidak hanya sekedar hiburan, tetapi juga bagian dari pola perilaku sosial yang lebih luas. Tren ini berkembang karena faktor psikologis yang membantu individu merasa termotivasi untuk ikut serta, baik secara sadar maupun tidak sadar. Mari kita masuk ke psikologi gerakan, bagaimana tarian meningkatkan ekspresi diri dan kesejahteraan emosional. Tarian bukan sekedar aktivitas fisik, ia merupakan bentuk ekspresi diri yang erat kaitannya dengan kesejahteraan emosional. Dalam konteks fenomena statue dan shells, tarian membantu individu menyalurkan perasaan mereka dengan cara yang menyenangkan dan sosial. Lalu dopamin dan kebahagiaan, bagaimana dance shell meningkatkan mood dan keterhubungan sosial. Dance shell seperti statue bukan hanya tentang bersenang-senang, ia juga memiliki dampak psikologis yang positif, terutama dalam meningkatkan mood dan keterhubungan sosial. Hal ini erat kaitannya dengan peran dopamin, yaitu neurotransmitter yang berfungsi sebagai hormon kebahagiaan dalam otak. Bagaimana dance shells menciptakan komunikasi digital? Yang pertama, ruang bersama untuk ekspresi diri. Yang kedua, kontribusi dan partisipasi massal, dukungan dan interaksi sosial. Saling menyemangati dalam tantangan dance, memperkuat hubungan sosial, dan meningkatkan rasa percaya diri. Dampak lagu statue terhadap budaya tren digital bukan hanya sekedar viral di TikTok, tetapi juga memiliki pengaruh besar terhadap budaya pop dan tren digital saat ini. Fenomena ini menunjukkan bagaimana musik dapat membentuk ekspresi sosial, pola komunikasi, serta kreativitas di dunia digital. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.